Istimewa Yogyakarta, Polda DIY resmi menaikkan status kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan mengatakan penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan PDP kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada Kamis 8 Mei 2025. Langkah ini juga dibarengi dengan koordinasi bersama Satuan Tugas atau Satgas Mafia Tanah untuk menyelaraskan proses hukum yang berjalan. Ihsan mengungkapkan kepolisian telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Terkait dengan kasus ini, Polda DIY telah memeriksa setidaknya 12 orang dan kemungkinan akan bertambah. Polisi nantinya akan menjerat pelaku mafia tanah menggunakan pasal 372 KUHP tentang penipuan, pasal 378 KUHP tentang penggelapan, dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Penyidik Polda DIY telah melakukan penyelidikan, dilanjutkan dengan gelar perkara dan hasilnya bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan khususnya Satgas Mafia Tanah dalam rangka sinkronisasi langkah-langkah penyidikan dan yang pastinya untuk memastikan bahwa penyidikan ini dapat berjalan dengan selaras prinsip-prinsip keadilan dan tentunya akuntabilitas hukum. Penyidik tentunya sudah mengidentifikasi dan mengantongi beberapa atau sejumlah nama yang diduga terlibat. Sebelumnya pemirsa, seorang lansia buta huruf Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah. Lahan miliknya tiba-tiba menjadi objek lelang oleh pihak bank. Padahal Mbah Tupon mengaku tidak pernah menjualnya. Nama sertifikat tanah berganti menjadi nama orang lain. Di tengah pemberantasan mafia tanah di Indonesia, kini muncul kisah Mbah Tupon, seorang lansia buta huruf yang tiba-tiba terancam kehilangan tanah dan rumah yang ia tinggali di Dusun Ngenta, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul. Lahan seluas 1.655 meter miliknya tiba-tiba beralih nama menjadi nama orang lain. Tanah tersebut telah dijadikan agunan senilai 1,5 miliar rupiah, bahkan telah dilelang oleh pihak bank. Keluarga menduga Mbah Tupon telah ditipu oleh sejumlah orang yang memanfaatkan ketidaktahuannya untuk bisa menguasai tanah tersebut. Awalnya itu kan ada seorang suruhan Bapak PR itu datang ke rumah ngasih tahu, Pak besok tanda tangan di sini ya. Nah, sorenya Bapak ke tempat Pak PR menanyakan, Pak saya diajak tanda tangan sama TR. Ya gak apa-apa selagi masih di notaris. Ya dia bilang gitu, kata Bapak saya. Padahal Bapak sendiri masih ada kelemahan apa aja? Ada Bapak saya kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan pendengarannya agak berkurang. Kata Bapak saya cuma diarahin buat tanda tangan di sini, Pak. Tanpa tahu kejelasannya apa? Tanpa tahu dan tidak dibacakan juga kan. Itu berarti di notaris mana? Pertama kali itu katanya di kayak kantor gitu di Janti. Tanah milik Mbah Tupon kini beralih nama menjadi IF, padahal keluarganya tidak mengenal nama tersebut, apalagi menyerahkan tanah dan bangunannya kepada nama itu. Kasus tanah ini pun mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul. Pak Tupon ini menjadi perhatian kami, sehingga Pemkab Bantul melakukan fasilitasi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Jadi kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali. Sengketa lahan milik Mbah Tupon kini menjadi sorotan hingga ke pemerintah pusat. Kementerian ATR BPN bahkan telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.
Sertifikat tanah Mbah Tupon untuk sementara telah diblokir oleh Wibisana Berita 1 Yogyakarta.